Salam sejahtera untuk kita semua dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara semua. Kami berdoa buat saudara, biar saudara dalam keadaan mengalami pertolongan Tuhan, dikaruniakan kesehatan, anugerah, berkat, kemudahan demi kemudahan. Pergumulan saudara hadapi pun ada pertolongan Tuhan. Saya mengajak untuk kita semua pada saat ini untuk ikut berdoa bersama-sama. Karena ketika kita merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar seruan doa kita. Bahkan Tuhan mengampuni segala dosa kita dan juga memulihkan keadaan negeri kita. Saya percaya saat kita bersama-sama berdoa menyembah, Tuhan hadir, dan ketika Tuhan hadir sesuatu yang besar pasti terjadi. Bagi saudara yang ingin didoakan, Anda bisa kirimkan permohonan doa saudara di kolom chat ataupun komentar. Kami para hamba-hamba Tuhan akan berdoa untuk pergumulan saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau tempat perlindungan, sumber kekuatan, sumber pengharapan dan sukacita kami. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Kau di dalam segala keadaan, sebab Engkau Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan
Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sembah mari katakan haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Oh, ku mau selalu puji namamu, tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Oh, sebab Engkau tempat perlindungan, kota benteng yang teguh, menara pertolonganku, Allah yang setia, sumber kekuatanku, sumber kemenanganku. Haleluya, oh, thank you Lord. Kami sembah Kau, kami sembah Kau untuk selamanya. Oh, selamanya. Kau yang layak, sungguh Kau yang layak dipuji, dipuja. Oh, thank you Lord, penolong yang setia. Yeah, pribadi yang setia. Thank you Lord, penolong yang setia. Oh, di dalam hidupku, di dalam hidupku, hanya Engkau, Allah yang peduli. Hanya Engkau, Allah yang mengasihiku, sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Haleluya, mari katakan bersama. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia, ku mau sembah Dia. Allah yang hidup,
kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hanya firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, ini kerinduan kami, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami rindu Tuhan, selalu melekat kepadamu. Kami rindu Tuhan, Kau yang layakkanku, Kau jadi yang terutama di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang melayakkan, Kau lebih dari anugerah bagiku, yang selalu ada menguatkan kami, melekat di
Pekerjaan-Mu yang ajaib, setiap perbuatan-Mu yang dahsyat terjadi di hidup setiap kami. Biar kehendak bebasku selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami rindu selalu berada di dekat-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ini kerinduan kami. Ku terhubung dengan-Mu, selalu di dekat-Mu Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Iman kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat setiap umat-Mu yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah doa kesembuhan ini. Mereka yang saat ini mengirimkan permohonan doa, Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan. Kami berdoa untuk kesembuhan, kelepasan, pemeliharaan kesehatan, persalinan, kelancaran operasi, pemulihan karakter, pertobatan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, bagi umat-Mu, Maureen Tuhan, Romauli, Sandra, Roy, Parti Tuhan, keluarga Rakio, Ibu Simah, keluarga Daniel Elpur, Om Wali, Septining, Joseph, Handri, keluarga Mardiana, Rensiana, Julia, Ibu Erika, Mutiha Silalahi, Ibu Tani, Ibu Dina, Ariel, Christoffel, keluarga Juliarti, Pujianto, keluarga Ibu Simajuntak, Ibu Ame Simare, Yofil, Flavia, Vivi, keluarga Deborah, Yulia Stuti, Dian, Seran, Sunardi, William, Triana, Esther, Ibu Mangisi, Magda, Wiji, Alfred, Rivena. Tuhan, mereka yang saat ini sedang sakit, kami berdoa Tuhan, bilur-bilur kuasa darah-Mu menyembuhkan sakit mereka. Jehovah Rafa, we call upon your name. Sembuhkanlah umat-Mu Tuhan. Sembuhkanlah yang mereka yang sakit saat ini. Mereka yang mungkin terbaring di rumah sakit. Mereka yang terbaring di tempat tidur saat ini. Tuhan, kami berdoa bilur-bilur kuasa darah-Mu menyembuhkan sakit mereka. Tuhan, menolong mereka dalam setiap
kelemahan-kelemahan fisik mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bagian tubuh yang sakit saat ini Tuhan, sembuhkanlah. Sembuhkanlah Tuhan. Bapak, ya mereka yang sakit kepala terus akibat dari kecelakaan motor, Tuhan sembuhkan mereka saat ini. Tuhan, kami berdoa saat ini mereka yang Tuhan mungkin sedang akan menunggu persalinan, Tuhan Kau ikut campur tangan supaya proses persalinannya boleh lancar Tuhan. Ibu dan anak boleh sehat. Tuhan tolong jamah mereka. Kami berdoa agar Tuhan menolong umat-Mu. Bahkan setiap biaya yang mereka butuhkan Tuhan untuk pengobatan, Tuhan yang sediakan. Saya percaya Engkau Jehovah Jireh Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Thank you Lord. Sungguh Kau baik, Kau baik, walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik, walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Oh, Kau baik, walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik, walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan
rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Puji Tuhan, saya yakin kita semua mengalami Tuhan dan kita semua pasti terbangun. Apa yang tadi kita doakan, apa yang kita lakukan, doa, pujian, penyembahan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tanpa terasa besok kita memasuki pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari. Di mana kita akan memilih presiden, wakil presiden dan juga legislatif. Saudara, saya mau saudara untuk mengambil hak suara saudara. Untuk bisa memilih presiden kita 5 tahun ke depan. Legislatif siapa yang saudara akan pilih? Karena ini pernah terjadi tuh story di mana pada waktu di Jerman ada 3.000 gereja mendukung untuk Hitler naik jadi pemimpin, 3.000 gereja menolak Hitler jadi pemimpin, tapi 12.000 gereja golput tidak memilih siapapun. Akibatnya ketika Hitler dipilih untuk jadi pemimpin atas Jerman Timur dan Eropa Timur, dia membantai 3.000 gereja yang menolak dan 12.000 gereja yang golput. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh pasif. Kita harus mengambil hak suara kita untuk memilih siapa presiden buat negara kita Indonesia. Saudara mungkin bertanya, Pak bagaimana saya bingung mau milih yang mana? Saudara, saya kasih sebuah gambaran kepada saudara bahwa ingat rumus huruf T. Huruf T itu kiri kanannya pendek. Artinya Anda boleh tanya kiri kanan. Sebagai masukan kira-kira menajamkan keputusan saudara. Tapi jangan bergantung sama suara kiri kanan yang akan membuat kita bingung. Tapi huruf T itu vertikalnya lebih dalam. Lebih panjang. Artinya kita harus mempelajari lebih dalam dan kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh tanya sama Tuhan. Kira-kira siapa yang tepat untuk menjadi pemimpin buat negara kita berikutnya. Ini sebuah prinsip yang sudah bisa sebagai bahan pertimbangan untuk memilih presiden kita. Yang pertama, yaitu pilihlah pemimpin yang paling benar dari track record hidupnya. Di antara semua calon-calon ini, siapa yang paling benar dari track record hidupnya, pilihlah orang itu. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang paling bisa kerja dari track record hidupnya. Dari ketiga pemimpin tersebut, siapa yang paling bisa kerja? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Indonesia butuh pemimpin yang bisa kerja. Yang ketiga, pilihlah pemimpin yang paling takut akan Tuhan. Yang devoted, godly, yang sungguh mencintai Tuhannya. Dan inilah gambaran kira-kira yang memberikan ketajaman buat saudara siapa pemimpin yang terbaik buat bangsa kita Indonesia. Nah saudaraku, karena hari ini adalah hari doa, banyak gereja-gereja sedang bikin doa berantai, doa keliling, bahkan gereja ICI pun kita melaksanakan doa keliling, doa bersama. Karena untuk buat besok pesta demokrasi biar berjalan dengan damai dan juga bisa dikawal semua TPS-TPS. Ada kejujuran, tidak ada kecurangan terjadi. Supaya pemimpin yang naik adalah pemimpin yang jujur, berintegritas. Nah itu sebabnya kalau saudara senang dengan sebuah tema daripada firman Tuhan, saya mau sampaikan dengan tema prinsip doa yang didengar. Prinsip doa yang membawa pemulihan. Prinsip doa yang dikabulkan. Nah saudara tahu bahwa doa bukan kata yang asing bagi semua agama. Doa bukan kata yang asing bagi setiap orang. Namun ironisnya, begitu banyak orang tahu, begitu banyak orang beragama tahu bahwa doa itu banyak manfaatnya, tapi mereka tidak mengambil waktu untuk berdoa. Mereka tidak antusias di dalam berdoa, bahkan mereka tidak berdoa sama sekali, walaupun mereka tahu bahwa doa banyak manfaatnya. Sebuah survei membuktikan apa yang saya katakan ini.
Di mana beberapa tahun yang lalu ada sebuah survei yang diterbitkan. Dari 678 responden, ternyata hanya 23 orang yang puas dengan waktu yang mereka habiskan untuk berdoa. Bayangkan, ada ribuan orang yang sedang disurvei, 678 orang memberikan respon terhadap doa, manfaat doa. Tapi ternyata 23 yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdoa. Berarti lebih daripada 600 lebih mereka tidak berdoa. Sungguh ironis sekali. Bahkan ini sebuah survei yang lebih mengagetkan kita semua. Survei never lie, data never lie. Data tidak pernah bohong. Data adalah sebuah bukti. Di mana tahun 2005, walaupun ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi paling tidak ini menjadi acuan. Ternyata 800 gembala sidang atau pemimpin rohani di Amerika, hanya 16% mereka sangat puas dengan kehidupan doa mereka. Berarti 84% tidak puas dengan kehidupan doa mereka. Bayangkan seorang pemimpin rohani saja tidak berdoa. Bagaimana mau menyuruh jemaatnya berdoa? Sungguh menyedihkan. Banyak kita pengen menerima jawaban doa, tapi kita tidak mau bayar harga untuk berdoa. Bagaimana mungkin bisa terjadi pada doa? Ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mau mengecap banyak tangan Tuhan, kita berdoa. Orang yang tidak pernah berdoa ya tidak pernah mengecap tangan Tuhan. Nah, saya mau bagikan kita semua mengenai 4 prinsip doa yang didengar. Saya mengajak saudara untuk lihat firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat 14. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebutkan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka aku pun, kata Tuhan, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa-dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wow, dan kita akan belajar ada 4 hal bagaimana doa kita didengar. Ada 4 hal bagaimana Tuhan memulihkan negeri kita. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, untuk kita bisa punya prinsip doa yang terdengar. Doa yang didengar, panggil nama Tuhan. Hal yang pertama, untuk doa kita bisa dijawab oleh Tuhan, ya panggil nama Dia. 2 Tawari pasal 7 ayat 14 bagian A dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, maka kata Tuhan akan mendengarkan kamu dari sorga dan memulihkan keadaan negeri mereka. Wow. Kalau saudara pengen mendapatkan jawaban doa, jangan panggil manusia. Anda akan kecewa, jangan berharap sama manusia. Anda akan kecewa, tapi Anda panggil Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang paling berkuasa. Sekarang, nama nabi mana yang bisa mengusir roh jahat? Nama rasul mana yang bisa menyembuhkan orang sakit? Hanya cuma nama Yesus. Kalau Anda tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, jangan minder untuk memanggil namanya. Jangan sungkan untuk memanggil namanya. Panggillah dengan antusias. Yesus, tolong aku. Panggil namanya, Yesus, pulihkan aku. Saudara tahu, nama bagi orang Yahudi itu sangat penting. Karena nama bagi orang Yahudi pertama berbicara soal karakternya. Yang kedua berbicara soal pekerjaannya. Yang ketiga berbicara soal tanggung jawabnya. Yesus adalah penyelamat, berarti tugasnya, tanggung jawabnya sebagai penyelamat kita. Panggillah Dia. Ketika Anda panggil nama Jehovah Rafa, maka pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai penyembuh. Kalau Anda panggil Tuhan sebagai Jehovah Jireh, maka tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyedia. Kalau Anda panggil Jehovah Shalom, maka tugas dan tanggung jawab Tuhan sebagai pemberi damai sejahtera. Kalau Anda panggil Dia Jehovah Nisi, maka tugas dan tanggung jawab Dia sebagai pemberi kemenangan. Itu sebabnya kalau berdoa jangan sampai salah alamat. Panggillah nama Dia. Maka Dia mendengar dan menjawab doa kita. Memulihkan keadaan kita. Yang kedua, prinsip doa yang didengar Tuhan, merendahkan diri. 2 Tawari pasal 7 ayat
14 bagian B, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, maka Tuhan akan mendengarkan dari surga dan memulihkan keadaan mereka. Nah, kata merendahkan diri di sini, atau yang saya sebut ini, berlutut. Kata berlutut dalam bahasa Ibrani artinya barak, yang artinya tunduk kepada Tuhan dan berkat Tuhan. Jadi rupanya kata merendahkan diri atau kata berlutut, kata barak itu artinya tunduk dan berkat. Rupanya saudaraku, pengertian bagi orang-orang Yahudi, orang yang tunduk sama Tuhan, orang yang merendahkan diri, itu gak bisa dipisahkan sama berkat. Berkat sama merendahkan diri itu satu kesatuan, bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Saling berkaitan dan saling bergandengan. Makanya ketika kita berontak sama Tuhan, kita jauh daripada berkat. Tapi ketika kita tunduk sama Tuhan, maka kita dekat dengan berkat. Tunduk itu artinya begini, kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Dan ketika kita menomorduakan kepentingan kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan, tunduk kepada semua otoritas, semua kepada perintah Tuhan, semua kepada kehendak Tuhan. Wow, maka berkat itu tidak usah diminta. Gak usah dicari, dia akan datang dengan sendirinya. Karena ketika kita berada dalam sebuah sistem kerajaan Allah, di mana kita tunduk, anugerah selalu datang. Tapi ketika kita melawan Tuhan, anugerah selalu pergi daripada kita. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Jadi jangan cari penambahannya, jangan kejar berkatnya, jangan kejar promosinya, jangan kejar mujizatnya, tapi kejarlah kebenarannya. Tapi kejarlah kehendak Tuhan, maka sistem kerajaan Allah akan jadi satu kesatuan buat kita. Banyak orang minta mujizat. Saya beritahu mujizat tidak terjadi tiap hari. Tapi berkat bisa terjadi setiap hari. Ketika kita tunduk kepada firman Tuhan. Coba analisa, apakah kehidupanmu makin sulit? Atau kehidupanmu selalu dipermudah oleh Tuhan? Kalau keadaan Anda makin terus sulit, segera Anda tunduk pada firman, maka dia akan mempermudah jalan-jalan kita. Yang ketiga, prinsip untuk doa yang didengar Tuhan, yaitu berdoalah. 2 Tawarik 7 ayat 14 bagian C, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan memulihkan keadaan mereka. Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Karena kita tidak berdoa. Doa itu punya arti yang pertama, sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Makanya orang yang banyak berdoa, banyak menerima anugerah Tuhan. Orang yang tidak berdoa, tidak banyak menerima anugerah Tuhan. Berdoalah sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tapi tidak berdoalah sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Kalau Anda mau mengecap banyak tangan Tuhan, ayo merendahkan hati untuk berdoa. Yang kedua, berdoa itu alat komunikasi untuk Tuhan bicara. Waktu kita berdoa, kita mengizinkan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Untuk Tuhan mencurahkan kekuatannya kepada kita. Waktu Tuhan untuk mendidik, menasihati, membimbing, dan bahkan menajamkan arah kita. Kenapa sih kita mengalami hal-hal sulit? Karena kita memaksakan kehendak kita. Kita selalu pakai kekuatan kita. Seandainya Anda komunikasi sama Tuhan, dan saudara dengar suara Tuhan. Setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Tanpa terkecuali. Semua orang bisa terakses sama Tuhan. Gak cuma pendeta saja. Kenapa masalahnya kita gak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita tidak mengizinkan waktu untuk berdoa, berbicara sama Tuhan. Gak mungkin kalau kita ini gak bisa dengar suara Tuhan. Setiap kita bisa dengar suara Tuhan. Masalahnya kita ini terlalu sibuk. Gak pernah menyerang jadwal padat kita dan mendengarkan Tuhan. Yang ketiga, doa itu memperkatakan kuasa Allah. Jadi kalau saudara sakit, perkatakan. Sakit penyakit, pergi. Aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Saudara, walaupun keadaanmu masih sakit, tapi perkataan itu punya kuasa. Ingat waktu Tuhan ciptakan segala sesuatu, dia ciptakan dengan perkataannya. Maka DNA yang sama, itu ada dalam dirimu. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-katamu bukan sekadar komunikasi, tapi kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Kalau engkau melihat bahwa orang tuamu, adikmu,
pasanganmu makin mengecewakan kamu, mulai katakan, Papa Mama penuh kasih, adik kakakku lemah lembut. Kami perkatakan kasih Tuhan memenuhi mereka. Saudara, buat Indonesia, ayo lepaskan saat ini doa-doa agar Indonesia damai, Indonesia jaya, Indonesia adil, Indonesia bebas dari korupsi. Katakan yang positif tentang bangsamu. Jangan katakan yang negatif lagi. Saya percaya apa yang sudah katakan itu yang terjadi. Karena perkataanmu punya kuasa untuk menciptakan. Perkataanmu adalah doamu. Yang keempat terakhir, prinsip doa yang didengar, yaitu berbalik dari jalan yang salah. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 bagian D, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan jahat, maka Tuhan mendengarkan dari surga dan mengampuni mereka, serta memulihkan keadaan mereka. Wow, saudara, penghalang antara kita sama Tuhan, itu dosa, kejahatan kita. Karena gelap sama terang gak bisa bersatu. Jalan Tuhan dengan jalan dosa atau jalan kedagingan itu beda kutub. Kalau Anda pergi ke kutub utara, Anda akan ketemu beruang salju, beruang es. Kalau Anda pergi ke kutub selatan, Anda akan ketemu penguin. Anda gak akan ketemukan penguin di kutub utara, Anda gak akan pernah ketemu beruang salju di kutub selatan. Sama hal, kalau Anda dekat sama Tuhan, maka Anda akan menerima anugerah Tuhan. Tapi kalau Anda berada di kutub yang berbeda, ya jelaslah Anda gak menerima anugerah Tuhan. Makanya ayo saudara yang sudah jauh, saudara yang sedang menyimpang, saudara yang sedang hidup di dalam segala kejahatan, tinggalkan semuanya itu. Kalau keadaanmu akan semakin memburuk. Kalau engkau mau melihat keadaanmu segera pulih, bangsamu pulih, keluargamu pulih, keuanganmu pulih, kesehatanmu pulih. Ayo cepat kembali kepada jalan yang benar, tinggalkan semua jalan salah. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi kita belajar hari ini ada 4 prinsip doa yang dengar Tuhan. Yang pertama, panggil nama Tuhan yang berkuasa. 2, merendahkan diri ketika berdoa. Dan 4, berbalik dari jalan yang jahat. Saya percaya semua yang menjadi kebutuhanmu Tuhan akan jawab, dan bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, dan bangsa saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Proses hidupku di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di
segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Segala musim hidupku, hanya Engkau yang ku andalkan. Sungguh tak terbatas, hanya Engkau yang kami andalkan. Kau dengar seruan doaku, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya di hati kami, Tuhan. Kau milikku, hanya Engkau. Ku mencintai-Mu, menjauh doa. Ku mengasihi-Mu, kuasa-Mu yang tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dimuliakan, ditinggikan hanya Engkau, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, bertahtalah atas Indonesia yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, Kau ditinggikan, ditinggikan. Satu nama, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Luar biasa, kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Di mana dalam satu pekan ini kami menerima 2165 jawaban permohonan doa. Baik itu pergumulan mengenai rumah tangga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan mengenai kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Dan kami bersyukur untuk saudara mempercayakan permohonan doa saudara untuk masuk kepada kami dan kami bawa dalam doa. Bersama dengan staff full timer, bersama dengan anak-anak, bersama dengan para hamba Tuhan yang lainnya. Dan kita doakan dan ternyata ada begitu banyak juga jawaban yang kami terima dari mereka-mereka yang didoakan. Yang pertama dari Bapak Andi Lim. Bapak Andi Lim menyampaikan kesaksiannya kepada Impact Community Indonesia pada bulan September 2023 yang lalu. Bapak Peter, ayah daripada Pak Andi, mengalami insiden terjatuh karena kondisi tubuhnya yang melemah saat itu. Sehingga berat badannya mengalami penurunan menjadi 40 kilo. Yang membuat Pak Peter juga tidak dapat berjalan. Ketika itu juga tim pastoral Gereja Impact Community Indonesia menjenguk serta mendoakan Pak Peter agar kondisinya membaik. Puji Tuhan, awal bulan Februari Pak Andi memberikan kabar kalau kondisi ayahnya sudah semakin membaik. Dan juga ayahnya sudah bisa berjalan. Wow. Dan berat badannya pun kembali naik menjadi 49 kilo. Bapak Andi sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan mujizatnya kepada ayahnya. Dan bahkan berterima kasih pada tim prayer. Wow, amazing sekali. Saudara yang dalam menghadapi kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Kami akan bantu dalam doa. Bahkan saudara yang tinggal di Jakarta, Kelapa Gading, sekitarnya, kalau Anda ingin kunjungi untuk didoakan, silakan hubungi kami. Para hamba-hamba Tuhan akan datang untuk mendoakan saudara di rumah sakit ataupun di rumah. Yang kedua, kesaksian dari saudari Fitri. Saudara Fitri menyampaikan kesaksian kepada Impact Community Indonesia melalui Google Form. Di mana ketika kondisi keluarga mengalami konflik berat dan ia berdoa kepada Tuhan agar kondisi keluarganya dipulihkan. Saudara Fitri juga menyampaikan pergumulan kepada tim Impact Community Indonesia agar mendoakan keluarganya. Puji Tuhan, pada tanggal 8 Januari yang lalu, keluarganya saling mengaku salah dan hubungan keluarga dipulihkan kembali. Saudara Fitri sangat bersyukur kepada Tuhan yang menjamah hati keluarganya, yang memeredakan hati dan pemulihan terjadi. Dan juga berterima kasih kepada para pendoa. Luar biasa sekali, kita bisa melihat kesaksian-kesaksian yang sakit disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, jawaban doa diterima. Itu sebabnya buat saudara yang sedang mengalami pergumulan, kami mau katakan jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersyukur, jangan berhenti beriman. Dan juga sharingkan pergumulan saudara untuk kita doakan bersama-sama. Sebentar Pastor Henny akan mendoakan saudara dan kita juga akan berdoa buat Indonesia. Biar besok pemilihan pesta demokrasi bisa berjalan dengan damai. Haleluya. Mari kita berdoa untuk beberapa orang yang mengirimkan permohonan doa mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Ibu Sumi Dermawati. Kiranya dilancarkan dan diberkati pekerjaannya di properti Tuhan. Tuhan kiranya buka jalan supaya setiap bulan Ibu Sumi bisa mencapai target jual dan perekonomian keluarganya boleh dipulihkan. Kau ikut campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap permohonan doa yang sama. Mereka yang mengalami masalah dalam usaha, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan tolong berkati anak-anak-Mu. Supaya mereka boleh diberi hikmat dalam mengelola usaha mereka. Juga mereka diberikan tangan yang rajin, tanggung jawab, integritas Tuhan. Kejujuran dalam bekerja. Agar mereka boleh menjadi orang-orang yang dipercaya. Yang percaya mereka akan dipromosi oleh Tuhan. Berkati mereka yang butuh pekerjaan Tuhan. Agar Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Yang sesuai dengan talenta anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Maris Haryanto. Yang berdoa untuk keluarganya. Keluarga besarnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa agar setiap keluarga kami, setiap teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoa untuk hujan pertobatan. Roh Kudus-Mu boleh menjamah hati mereka, boleh memberikan mereka roh pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa agar keluarga kami boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih, selamatkan jiwa keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Claudia Della Kristiana,
yang berdoa agar keluarganya dapat berkumpul bersama. Ada cinta, damai sejahtera yang selalu melingkupi keluarganya. Pulihkan rumah tangga yang rusak. Setiap hubungan yang rusak Tuhan. Keluarga-keluarga yang selalu bertengkar, kami berdoa ada damai Tuhan turun dalam setiap rumah tangga. Ada kasih Tuhan yang memampukan mereka untuk saling mengampuni. Ada hubungan-hubungan yang retak yang dipulihkan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sanggup Tuhan. Berdoa untuk Hot Nauli Siburian yang minta didoakan agar diberikan kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan dan tuntunan Roh Kudus dalam pikiran dan hatinya. Berdoa agar setiap anak-anak-Mu senantiasa dipenuhi oleh roh takut akan Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan hikmat dari Tuhan boleh beroleh hikmat. Berdoa agar Tuhan boleh menolong mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Roh Kudus kiranya boleh menuntun hidup mereka. Juga berdoa untuk Anissa Harianja Tuhan yang berdoa untuk anaknya Joshua yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati agar Joshua boleh mendapat pekerjaan yang terbaik. Berikan Tuhan kerajinan Tuhan agar dia mau cari pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berdoa agar dia dapat pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya. Juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Sekali lagi Tuhan bukakan jalan. Juga beruntuk Ratna Kajang Tuhan yang rindu agar diberikan jodoh yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih lajang, mereka yang masih single Tuhan, mereka yang merindukan pasangan hidup. Kami berdoa anugerah-Mu tercurah. Berikanlah pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang setujuan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kirimkan buat anak-anak-Mu. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Tolong anak-anak-Mu juga supaya mau upgrade diri mereka. Supaya mereka juga mau lebih membuka diri. Mau bergaul Tuhan. Supaya mereka boleh ketemu pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga berdoa untuk Duden yang memohonkan doa untuk anaknya Brian yang sakit fatty liver dan juga untuk ujiannya supaya nilainya bagus dan juga untuk Brandon yang sakit sinus agar bisa mau masuk sekolah lagi. Tuhan tolong jamah Brian dan Brandon juga untuk setiap anak-anak kami yang sakit. Tuhan jemaat-Mu yang sakit dimanapun mereka berada. Kami percaya bilur-bilur kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Kau Jehovah Rafa Tuhan penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk Karina yang berdoa minta sembuhkan dari benjolannya di payudara. Kami berdoa Tuhan saat ini kuasa darah-Mu menjamah Karina Tuhan. Di bagian benjolan di dadanya. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bila kuasa darah-Mu menyembuhkan Karina saat ini. Dimanapun dia berada. Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak terhalang oleh tempat dan waktu. Kau sanggup menjamah Karina saat ini Tuhan. Juga tolong supaya dia tidak stres Tuhan. Dan hati yang mau mengampuni juga Tuhan. Terima kasih. Juga berdoa untuk Harry dan Nini. Yang rindu untuk dikaruniakan anak Tuhan. Berkati setiap pasangan yang belum punya keturunan. Tuhan berkati Peter dan Lina. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang rindu punya anak Tuhan. Karuniakanlah keturunan ilahi dalam kandungan mereka. Berikan kandungan yang subur Tuhan. Berikan kesatuan hati supaya berkat Tuhan boleh dicurahkan dalam setiap rumah tangga. Terima kasih biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang boleh dipercaya Tuhan. Untuk mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Juga berdoa untuk Bi Alana yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melunasi hutang-hutangnya Tuhan. Dan supaya usahanya dilancarkan. Tuhan kami juga beruntuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam usaha mereka. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, buka jalan. Biar toko-toko mereka rame, mereka boleh ketemu dengan klien-klien yang baru. Buka pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit. Biar Tuhan boleh mengasihani anak-anak-Mu. Tolong mereka untuk bebas dari hutang-hutang mereka. Berikan hikmat bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Bukakan jalan Tuhan sanggup buat mujizat. Supaya mereka boleh melunasi hutang-hutang mereka Tuhan. Angkat beban-beban mereka Tuhan, tolong ikut campur tangan. Mereka yang tersesak, mereka yang sangat terjepit dengan himpitan hutang yang begitu banyak. Tuhan kami percaya Engkau yang sanggup menolong mereka. Engkau yang ikut campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan kalau besok ada pesta demokrasi di mana kami semua rakyat Indonesia diberikan hak suara untuk memilih presiden yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Dan juga para orang-orang yang akan menduduk di DPRD Tuhan, di DPR. Tuhan berikan hikmat buat kami semua. Supaya kami boleh memilih paslon yang tepat, partai yang tepat, orang-orang yang tepat. Kami percaya pemimpin itu berasal dari
Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menentukan pemimpin bagi bangsa kami. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Damai sejahtera terjadi di bangsa kami. Tidak ada huru hara. Semua boleh melangsungkan pemilihan umum dengan tertib dan damai Tuhan. Terima kasih. Saya percaya pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mencintai rakyat. Pemimpin yang cerdas dan berintegritas yang akan Tuhan pilih bagi bangsa Indonesia. Damai dan kemakmuran ada atas bangsa Indonesia. Kemajuan bagi negeri kami tercinta. Tuhan, kami berdoa untuk setiap guru-guru di Indonesia. Diberikan integritas dalam hati mereka. Roh takut akan Engkau dalam hati mereka. Supaya mereka penuh dengan pengabdian mendidik anak-anak bangsa kami. Menjadi bangsa generasi yang kuat, yang tangguh, yang cerdas Tuhan. Kami berdoa agar guru-guru jadi teladan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa Indonesia. Damai-Mu atas bangsa ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pimpinan dari presiden, wakilnya, para menterinya, setiap MPR, DPR, juga gubernur sampai kepala daerah Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau dalam ibadah malam hari ini. Juga setiap umat-Mu yang tergabung dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan telah menjawab doa-doa mereka. Pada akhirnya kami membuka hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka tangan kita dan panjang wajah Bapa di surga. Thank you Lord. Kiranya Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Memperluas daerah-Mu ke kanan ke kiri. Mengangkat karir-Mu tinggi-tinggi. Buat setiap usaha berhasil, studimu tidak ada yang gagal. Dan setiap rencanamu ada campur tangan Tuhan menyertainya. Dan kiranya Tuhan mengalahkan segala malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya. Bahkan tangan-tangan pria jahat, keputusan yang keliru, dan bencana alam sekalipun. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah doa malam kesembuhan dan perlindungan Tuhan. Kalau saudara masih ingin didoakan, ada nomor yang Anda bisa hubungi atau link QR Code Anda bisa menghubungi kami. Kami akan, hamba Tuhan akan siap melayani saudara. Dan bagi saudara yang mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk juga memberikan press report kesaksian saudara kepada kami. Sebab kesaksian saudara akan sangat menguatkan yang lain. Besok kita akan ada ibadah 60 minute worship khusus dengan tema Valentine. Pastor Henry Christianus akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara pastikan yang ada di Jakarta bisa bergabung dengan kami secara onsite. Ataupun saudara mungkin yang ada di luar kota Jakarta, Anda bisa mengikuti secara online. Dan ibadah hari Minggu tetap dijalankan 5 kali di onsite. Jam 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore. Dan juga ibadah live streaming di jam 10 pagi. Saya percaya kita semua pasti akan mengalami upgrading demi upgrading. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henry Christianus. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henry Christianus dan Impact Community Indonesia
yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki 7 gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568.